Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Bibit TV. Terpenting mengabarkan. Pemirsa, baru-baru ini seorang Habib dari Jember, Jawa Timur, Habib Muhdor Tanggul, membuat provokasi yang membahayakan tatanan sosial masyarakat Indonesia dengan mengancam akan melakukan penyerangan kepada para peneliti nasab, pada orang-orang yang membahas nasab Ba'alwi. Tentu saja ini merupakan kekhawatiran kita bersama dan kita semua harus berupaya mencegahnya dan bila perlu melaporkan yang bersangkutan kepada aparat yang berwenang. Namun demikian, ada beberapa poin keilmiahan yang muncul dari Habib Muhdor ini, dan inilah yang ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tanggapan beliau dimuat dalam situs RMI Banten berjudul Pak Muhdor Tanggul, diam lebih baik daripada berbicara menampakkan kebodohan. Pak Muhdor dengan berapi-api berpidato di hadapan awam. Rupanya ia sangat kesal sekali dengan penulis. Ia instruksikan kepada gerombolannya untuk menolak penulis di beberapa daerah yang ia sebutkan. Mungkin menurutnya daerah-daerah itulah yang menjadi basis fansnya. Dia tidak tahu bahwa daerah-daerah yang disebutkannya itulah sebenarnya tempat bercokolnya para pionir-pionir dan tokoh-tokoh yang pertama memunculkan wacana habaib bukan cucu Nabi. Daerah-daerah yang disebutkannya itulah para kiai dan tokohnya banyak yang mengunjungi penulis atau mengundang penulis untuk suatu acara. Itu membuktikan bahwa sebenarnya secara sosio-antropologis keberadaan Ba'alwi di suatu daerah memunculkan masalah-masalah kemasyarakatan yang unik. Bahkan ada seorang tokoh Jember yang menghadiahkan penulis tiket haji khusus untuk tahun depan, mungkin sebagai tanda terima kasih atas kajian penulis akan terputusnya nasab habaib di Indonesia. Provokasi yang Pak Muhdor lakukan dalam pidato itu bisa dianggap oleh pribumi Indonesia sebagai arogansi warga keturunan pendatang terhadap warga pribumi asli Indonesia. Ini yang harus dihindari. Tentang kajian ilmiah terputusnya nasab Habib yang penulis sampaikan, itu bisa dijawab dengan kajian ilmiah pula. Dan dari semua jawaban, baik berupa kitab berbahasa Arab atau buku yang berbahasa Indonesia, semuanya terbukti tidak bisa membawa dalil-dalil yang menjawab keterputusan nasab Ba'alwi itu. Dalam pidato itu, Pak Muhdor dengan jumawa membawa sebuah kitab yang katanya abad ke-4 Hijriah. Dengan itu, ia mengatakan bahwa kitab itu adalah dalil yang kuat untuk menjawab keterputusan nasab Ba'alwi. Namun sayang, kitab yang dibawa dan dibaca dengan cara baca yang di bawah standar Kiai Indonesia itu ternyata adalah kitab Abnaul Imam. Rupanya Pak Muhdor ketinggalan kereta. Kitab Abnaul Imam adalah kitab yang sudah lama dibahas oleh penulis dan terbukti kitab itu adalah kitab palsu. Kitab itu dicetak tidak sesuai manuskrip aslinya dan hal itu telah diakui oleh muhakiknya yaitu Yusuf Jamalul Lail. Mau tahu anak yang kedua? Perhatikan. Anak yang kedua bernama Abdullah. Hati-hati loh, ini kitab rujukan para kiai. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Abdullah hamba Allah, Ubaidillah hamba kecil Allah, tasghir. Namanya Abdullah, dipanggil, dia lebih senang tawaduan dipanggil Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, suami dari putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Itu anak yang kedua. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal imat ini. Ini kitab abad keempat loh, jangan main-main. Ini kitab abad keempat.
Jangan main-main dengan kitab ini. Ini pegangan para kiai, pegangan kiai-kiai sepuh. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Gali adab, biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Saya berjanji nanti, saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Mau anak sing marah-marah, wong Tanggul kan, katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya, karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli, dia rela menderita, yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min durriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan.
Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah, la idza ra'ainahum ma ra'aina fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah, la nanduru ila wujuhihimur rahmah walakin nanduru ila wujuhim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sungguh sangat disayangkan orang yang dianggap jamaahnya sebagai ulama ternyata tidak mempunyai wawasan yang dalam tentang kitab-kitab kuning, terutama kitab tentang nasabnya sendiri. Nasab yang selama ini diyakini dan dibanggakan serta digembar-gemborkan di hadapan khalayak umum itu ternyata tidak berbasis pengetahuan dan data dari para pengasongnya. Contohnya Pak Muhdor ini. Selain kebodohannya tentang kitab Abnaul Imam ini, Pak Muhdor juga telah menampakkan kebodohan beberapa waktu lalu dengan menyebutkan bahwa para imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal tidak menolak nasab Ba'alwi. Ini adalah sebuah pernyataan yang jauh dari ilmiah. Bagaimana mereka menolak nasab Ba'alwi, sedangkan Imam Abu Hanifah contohnya, ia wafat tahun 150 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat tahun 150 Hijriah bisa menerima atau menolak nasab Ubaidillah yang wafat tahun 838 Hijriah? Penulis sangat menghargai kebijakan Ustadz Taufik Segaf tentang instruksinya kepada Ba'alwi agar tidak menjawab tesis penulis dengan sembarangan, karena memang menjawab sebuah tesis ilmiah memerlukan sebuah penalaran yang paripurna dan ketelitian yang sempurna. Jika setelah mengadakan kajian kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, memang diam adalah jalan yang terbaik. Walaupun mengakui nasabnya batal, itu lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi penulis menyayangkan adanya provokasi Pak Muhdor Tanggul agar fansnya mengadakan gerakan menolak para kiai dan ulama yang setuju dengan kajian tesis penulis. Penulis mengharapkan aparat keamanan menindak tegas oknum radikal semacam Pak Muhdor Tanggul ini, karena hal itu akan mencederai keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian warga negara, sekaligus mengancam keamanan dan ketertiban negara. Khusus tentang usaha Pak Muhdor yang berusaha menjawab tesis penulis dengan kitab kuning itu, penulis acungkan jempol. Namun sebelum jawaban itu disampaikan ke hadapan publik, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang alim di kalangan Ba'alwi, sehingga tidak tampak memalukan seperti itu. Menjawab dengan berapi-api, namun dengan kitab semacam kitab Abnaul Imam yang terbukti palsu. Dalam kesempatan ini pula penulis sampaikan khusus untuk Pak Muhdor Tanggul, jika sudah dirasa mampu untuk menjawab tesis penulis, maka penulis tantang Pak Muhdor untuk berani berhadapan langsung dengan penulis untuk mengadu data tentang terputusnya nasab Ba'alwi ini. Demikian jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menanggapi provokasi Pak Muhdor Tanggul. Demikian BIBIB TV mengabarkan.